masa kuliah almarhum Abu Sundar. Ya gimana saya mau tanya ini siapa yang ngelaporin, ini apa juga fitnah apa isu, jadi nanti enak saya nangkepnya gitu. Itu memang benar ada Mas Berlian, pemberian dari Kang Sule kira-kira 2 miliar itu Rai. Mengenai hal ini tadi juga sudah memberikan keterangan ke kepolisian membenarkan soal raibnya itu. Saya nggak mau komentar. Mohon maaf ya buat semuanya, karena di sini saya posisi udah mantan, jadi saya udah nggak mau komentar, apalagi tentang harta yang sudah saya berikan. Semuanya itu kan udah islah semuanya. Dalam kondisi seperti ini, pihak keluarga atau Aiki tidak menuduh siapapun atau memfitnah gitu, nggak unsur ke situ. Katanya ini ya, kemarin saya ketemu sama ibunya Lina, katanya ada uang ibunya Lina dipinjam, uang ibunya Lina dipinjam. Nah, ini pengen kira-kira 200 juta atau 250 juta. Ya, ada yang jual mobil dan segala macam. Katanya untuk perhiasan mas kawin itu kan tadi yang pinjam dipakai ini beli mas kawin. Bisa di ini siapa kemarin juga jadi saya punya utang gitu karena nikah kan tahu sendiri, lihat fotonya kemarin sederhana. Iya. Mas kawinnya juga dicantumin cuma alat seperangkat sholat. Nah, Dan iya. 250.000 bukan 250 juta. Ada kok di situ nggak pakai mas kawin ibaratnya yang berlian mas, nggak ada. Kita nikah aja kecil-kecilan nggak punya utang juga. Kalau emang ibaratnya mas kawin sampai 250 juta itu di situ ada kok buktinya. Iya. Di catatan surat nikah saya cuma alat seperangkat sholat, sekarang dibilanginnya buat cincin pernikahan. Ya Allah, ya mungkin banyak pihak yang nggak puas lah. Awalnya sih agak grogi ya, jadi pas ditanya sama hakimnya aku agak jawabnya itu agak terbata-bata, tapi untungnya hakimnya baik, jadi ngebantu aku untuk ngejawab jawaban yang bener, nggak dilebay-lebayin. Itu aja sih paling. Awalnya agak grogi tapi aman sih. Ya pasti aku kan kayak pertama kali kan ada ngalamin sidang ini, jadi pasti itu awalnya tuh grogi banget, gugup banget, tapi ya emang aku ingat lagi tujuan aku buat apa kan, di sana tuh buat menegak keadilan juga gitu. Aku jangan lupa tujuan aku, jadi walaupun grogi sama gugup aku harus tetap ngejalanin itu semua kan. Soalnya kan kalau kita salah kita nggak boleh takut gitu. Ya agak flashback dikit ya, gara-gara kemarin tuh jadi pas banget nih pas aku masuk ke ruangan pengadilan ini, mereka pas di samping aku duduknya. Kan ada 3 kan pelakunya kan. 2 dari mereka tuh sangat kooperatif sih. Jadi pas aku kasih tahu apa yang mereka lakuin, mereka menyetujui. Tapi salah satu dari mereka tuh masih mengelak. Kemarin saya cukup terharu karena kata mama saya begitu hakimnya nanya kalau misalkan seandainya para pelaku ini minta maaf, dimaafkan nggak gitu. Dan Atala langsung bilang, iya saya akan memaafkan. Sampai kalau nggak salah hakimnya bilang apa? Kesatria ya, iyalah. Iya.
trauma sih pasti ada, makanya kan sekarang kan nyetir kan selalu nggak berani sendiri kan, sekarang pasti ada orang yang nemenin. Disuruh mama kayak gitu juga sih. Tahun ketiga yang Atala selalu ada masalah dengan waktu itu kan tabrakan, kemudian yang kedua mobilnya ketabrak, yang ketiga terakhir ini hampir dibegal. Jadi memang saya selalu bilang Atala jangan lepas sholat, karena dimanapun kita nggak pernah tahu ya nasib, dan alhamdulillah kejadian kemarin tuh ada yang nolong. Kalau enggak saya udah nggak ngebayangin, karena kemarin barang buktinya kan ada ya, dongkrak. Itu yang paling saya tuh shock itu adalah kalau mungkin istilahnya nggak dari belakang pegang dongkrak yang segede gitu sih mungkin oke lah gitu ya. Ini kan udah niat banget gitu. Tapi ya sekali lagi Allah itu menjaga anak-anak saya, dan kedepannya saya bilang makanya Atala tinggal lagi kan sama saya. Karena di rumah saya itu jam 12, jam 1 Atala nggak pulang saya udah cerewet. Sama supirnya, sama dia udah WA-nya panjang kali lebar. Dan saya selalu bilang sama Atala ini udah kejadian terakhir ya, bikin mama jantungan, bikin mama shock, karena mama juga makin umur ya, nggak bisa jantungan gitu. Ya lagi ini aja, lagi nggak terlalu intens kayak biasanya, karena ada sedikit hal yang mungkin ini aja sih, ada hal yang lagi miskomunikasi, jadi ya udah gitu. Tapi biar apapun itu tetap pas sidang juga aku tetap backup. Kalau untuk sampai menggugat cerai sih masih belum ya, karena masih lebih kayak sekarang ya udah cooling down dulu. Mungkin setelah ini dia punya pemikiran yang jauh lebih baik lagi, karena mungkin pengaruh lingkungan juga kan, namanya orang di dalam sana kan nggak sesehat pemikiran kita ya, karena mungkin pasti psikologisnya juga kan ngedrop ya kan, belum lagi mungkin masukan-masukan dari lingkungan sekitarnya. Jadi akhirnya membuat dia jadi kayak jalan di tempat aja pemikirannya gitu. Kali maunya aku selalu ada terus gitu kan. Sementara kan ya badanku cuma satu, banyak hal yang aku harus buat. Belum lagi finansial kan, kita juga keluar uang pasti besar sekali, dan uang juga kan tetap harus dicari. Ya dari hal yang kecil kayak gitu mungkin akhirnya dia jadi kayak kayak kecil hati, atau mungkin dia ngerasa ya kamu enak misalnya di luar, aku kan di dalam gini-gini. Seperti itu yang sebetulnya ya nggak ada yang enak juga sih, mau di luar mau di dalam. Menurut aku namanya yang di luar juga ya capek. Kalau support sih selalu ya 100% aku selalu support dia. Justru aku yang terlalu mensupport sebenarnya di balik layar gitu, yang orang mungkin nggak pernah tahu. Karena setiap aku meeting sama tim kuasa hukum semua kan konsultasinya kan bicaranya juga sama aku gitu kan. Terus ya cuman itu dia, makanya pemikirannya Gali mungkin kayak ya susah lah kalau diomongin gitu. Jadi kayak masih di situ-situ aja. Akhirnya aku berpikir ya gimana ya, kitanya udah melangkahnya jauh, dianya masih stuck di tempat gitu. Itu aja sih yang membuat aku kok kayak gini gitu loh. Gali yang dulu kok jadi kayak gini. Aku juga sebetulnya nggak ada niat mau pisah atau apa ya, cuman masalah beda pemikiran. Dan aku lebih pengen sekarang 2020 ya udah ini pendewasaan deh, maksudnya karena kan umurku juga lebih tua dari dia, jadi ya aku juga kan harus mengejar. Nggak mungkin umur 40 gue sampai begini-gini jalan di tempat aja gitu loh. Jadi aku harus punya planning yang jauh. Ya kalau Gali juga mudah-mudahan ketika dia keluar nanti sidangnya udah selesai, apapun putusannya dia lebih dewasa lagi, ya pasti kita kembali lagi. Aku juga harus menghargai dia, biar gimana kan lagi masalah ya, lagi ada kasus gini kan, jangan sampai mentalnya down juga. Tapi ya semoga kedepannya doain aja yang terbaik buat aku sama dia. Ya udah pasti udah ratusan juta, udah banyak banget. Lah karena yang namanya kita ada kasus kan pasti nggak mungkin lah nggak keluar biaya, tuh nggak mungkin, pasti ada gitu. Kita lihat aja sih ke depannya kayak gimana. Yang jelas aku nggak mau juga kalau sampai kasusnya belum selesai tiba-tiba harus pisah atau apa, kan nggak boleh juga gitu. Jadi
aku sih berdoa mudah-mudahan kasusnya udah cepet selesai. Kalau memang masih bisa dipersatukan lagi pemikirannya ya kita jalan lagi, kalaupun enggak ya mungkin nanti baru aku bisa sampaikan kalau oh ternyata aku udah harus bisa nih gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.